Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Yayasan Al-Watoniyah As-Sodriyah 9, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Sodriyah M. Semoga beliau senantiasa sehat dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta, Bapak Mulyana Sarjana Hukum Magister Manajemen. Yang saya hormati instruktur dari Institusi Dunia Kerja dan Industri Pasangan, dari PT Rahmat Perdana Adi Metal, PT Morita Cokro Gerindo, PT Astra Autopart, PT Kabelindo Murni, dan PT Integrasi Data Nusantara yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Izinkan kita mulai kegiatan pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk yang beragama Muslim, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan sehat, diberikan kesempatan untuk melanjutkan kembali kegiatan perancangan pembelajaran berbasis Project Real yang sudah disusun dari hari Sabtu, dan pada hari ini kita akan melakukan evaluasi hasil penyelarasan tersebut. Sebelum mulai, saya bacakan dulu susunan acaranya. Diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan penyampaian kurikulum serta job sheet oleh kepala program kalian. Berturut-turut adalah TKR, teknik kendaraan ringan, kemudian TITL, teknik instalasi tenaga listrik, TP, teknik permesinan, dan terakhir adalah TKJ, teknik komputer dan jaringan. Kemudian
dilanjutkan masukan saran dan validasi dari instruktur IDUKA yang hari ini juga sudah bergabung. Dan setelah semua kompetensi kalian menyampaikan baru kemudian kita tinggal doang. Hampir 30 lagi kemarin nih, 35. Banyak. Ya semuanya? Ya. Udah. Kalau nggak bisa ngisi, nanti mau tak udah separuh deh. Serius. Baik, langsung saja kita mulai kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama adalah penyampaian penyelarasan kurikulum dan job sheet dari jurusan atau kompetensi kalian teknik kendaraan ringan otomotif kepada Pak Slamet Iksan. Sudah bergabung ya Pak Slamet Iksan? Oh, sedang proses. Ya. Pak. Oke, karena Pak Slamet Iksan sedang mempersiapkan perangkatnya untuk bergabung, kita lanjutkan dulu ke kompetensi kalian teknik instalasi tenaga listrik. Pak Muklis sudah bergabung? Sudah, Pak. Kemudian izin dari PT Kabelindo Murni, apakah sudah bergabung Pak Rahmat, Pak Randi? Sedang saya kontak dulu Pak ini. Baik, kalau begitu kita berlanjut ke teknik permesinan. Pak Fauzi sudah bergabung? Baik Pak, sudah bergabung Pak. Oke, baik. Kemudian dari PT Morita Cokro Gerindo atau Pak RPA Pak udah. RPA, apakah sudah bergabung? Pak Rahmat atau Pak Randi? Dari RPA sudah gabung Pak itu Pak Fahri. Pak Fahri, ya sudah ada Pak Fahri. Baik, kalau begitu kita mulai dari teknik permesinan. Pak Ahmad Fauzi silahkan memaparkan hasil penyelarasan kurikulum dengan PT RPA dan contoh dari job sheet yang sudah diupdate sesuai kebutuhan industri. Silakan Pak Fauzi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wal imtinani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang berada pada kegiatan pertemuan Zoom meeting pada siang hari ini, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Kami dari teknik pemesinan, yaitu yang ya baik untuk PT Morita Cokro Gerindo atau PT MTG yang didampingi oleh Bapak Syarif beserta dengan Pak Sukri, kemudian Pak Yoko dan Pak Oldi, yang dari PT MTG-nya diwakilkan oleh Bapak Geri dan Bapak Pur. Ya, pada kesempatan hari ini Pak Syarifuddin mohon maaf tidak dapat bergabung, dan Pak Syarifuddin menitipkan bahwa ada 5 poin setelah perbincangan dari PT MTG. Ya, yang pertama yaitu pengukuran. Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu produk pasti memerlukan yang namanya pengukuran. Jadi dari PT MTG memerlukan siswanya dapat memiliki kemampuan untuk mengukur dan menggunakan alat ukur secara baik dan benar sesuai dengan standar. Yang kedua, kemudian ada perhitungan. Dan yang ketiga, guru untuk upskilling ya, dimagangkan. Dan untuk yang keempat poinnya yaitu
Ya, pemahaman mengenai 5S dan 5R yang kami juga sudah sosialisasikan pada saat awal pertemuan sekolah dengan para peserta didik, dan kami juga menerapkan di dalam setiap kegiatan prakteknya. Kemudian yang kelima ada pembacaan gambar. Setelah bisa mengenal alat ukur, menghitung perhitungan dasar pastinya, kemudian siswa peserta didik diharapkan untuk bisa membaca gambar. Jadi ada 5 poin yang dititipkan oleh Pak Syarif ini yang setelah hasil dari diskusi dengan PT MTG bersama dengan Pak Geri dan juga Pak Pur. Kemudian kalau untuk job sheet-nya, penyelarasan sinkronisasi Pak Syarif dengan PT MTG masih belum bisa memberikan pendapatnya mengenai penyelarasan sinkronisasi ini, dikarenakan untuk materi ataupun untuk datanya masih baru dikirimkan kemarin Jumat katanya, jadi belum sempat untuk dibaca dan ditelaah lebih lanjut. Nanti katanya insya Allah baik di pertemuan Zoom ini ataupun di hari Selasa nanti akan ada akan ada tanggapan mengenai job sheet serta penyelarasan sinkronisasi yang sudah dikirimkan melalui data WA maupun printer. Baik, itu saja dari PT MTG. Kemudian berlanjut PT Rahmat Perdana Adi Metal, PT RPA, yang saya dengan Pak Karno dan juga Pak Darwin, Pak Afas juga turut serta dalam perbincangan tersebut. Ada beberapa poin yang harus ditekankan atau diperhatikan. Yang pertama yaitu mengenai IKA, Pak, instruksi kerja. Jadi dari PT Rahmat Perdana Adi Metal menginginkan bahwa setiap bengkel itu memiliki peraturan yang tidak hanya tertulis. Kalau misalkan memang kan orang lebih tertarik dengan adanya gambar. Oleh karenanya setiap aturan yang ada di bengkel disarankan untuk menggunakan gambar saja. Seperti misalkan dilarang memainkan HP. Kita hanya memberikan simbol HP yang dicoret itu saja. Dan itu akan masuk ke dalam pemikiran peserta didik masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu mengenai kegiatan 5R. Ya, sama seperti saya rasa itu semua ada di perusahaan dan semua perusahaan mau untuk menguatkan kembali karakteristik dari 5R ini supaya peserta didik dapat mampu menjadikan karakteristik budaya industri dalam dirinya. Kemudian yang mengenai sinkronisasi, mohon maaf izin share ya Bapak Ibu ya. Izin share. Baik. Sudah terlihat Bapak Ibu untuk Excel-nya? Ya, sudah. Sudah, Bapak. Baik. Terima kasih. Berlanjut untuk sinkronisasi dalam bidang sinkronisasi kurikulum merdeka terhadap sektor bidang pekerjaan pada divisi yang ada di RPA ini. Kemarin saya berdiskusi langsung dengan Pak Fahri bahwa ditemukan adanya kesinambungan pembelajaran elemen mata pelajaran dengan bidang pekerjaan yang ada di sana. Bidang pekerjaan yang ada di RPA, PT RPA, yaitu dari divisi welding, kemudian cutting bending, planning, QC dan QA dijadiin satu. Kalau QC itu untuk produksi, kalau QA untuk development ya, yang di kantornya. Kemudian stamping, ini juga mesin untuk men-stamp atau membuat mark, tanda. Kemudian engineering, maintenance, HRD, kemudian production planning dan inventory control atau PPIC, kemudian marketing. Dan ini adalah hasil dari diskusi kami
Ya, yang pertama proses bisnis bidang manufaktur mesin secara menyeluruh. Yang mana aspek ini, aspek elemen satu ini itu ada di sini untuk pengembangannya, yaitu untuk meliputi proses bisnis bidang manufaktur secara menyeluruh, antara lain perancangan produk, desain forex, mata rantai pasokan, supply chain, logistik, proses produksi pada industri manufaktur, dan rekayasa perawatan mesin dan pengelolaan sumber dan daya manusia dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Jadi itu adalah poin dari elemen 1. Kemudian semua sektor bidang pekerjaan itu memerlukan ilmu dari elemen 1 ini. Kemudian berlanjut pada elemen yang kedua, perkembangan teknologi, itu yang pada bidang pekerjaan engineering, HRD, PPIC, marketing, ternyata dibutuhkan ilmu mengenai elemen 2 ini. Kemudian profesi dan kewirausahaan, job profile dan technopreneurship serta peluang usaha di bidang manufaktur mesin itu hanya di HRD dan marketing saja. Kemudian keselamatan kerja K3LH itu diharapkan semua divisi atau bidang pekerjaan memerlukan ilmu pengetahuan di elemen 4 ini. Dan seterusnya ada terlampir di depan layar teknik dasar proses produksi pada bidang manufaktur, hanya maintenance dan HRD saja yang tidak ada, serta marketing. Kalau untuk gambar teknik itu lebih kompleks lagi dan diharapkan untuk QC dan QA, kemudian engineering dapat menguasai dari ilmu gambar teknik. Seperti itu. Ini adalah hasil diskusi kami dengan Pak Fahri selaku perwakilan dari PT RPA. Kemudian dari PT RPA ini akan memproduksi spare part baik itu roda 2 dan roda 4, yang mana nanti posisi dari RPA adalah sebagai advisor ya. Ini sudah ya. Jadi posisi RPA sebagai advisornya. Kemudian kita SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta ini diharapkan memenuhi dari aspek-aspek yang diperlukan, seperti jenis-jenis pemesinan dan peralatan manufacturing, safety, 5R, manufacturing system, kemudian tata letak, itu diperlukan untuk menjadi perhatian kita. Dan kemudian pembelajaran yang dibutuhkan yaitu mengenai baca gambar, CNC programming, proses pemesinan, metode pengukuran, dan baca gambar secara lanjutan yang itu mempelajari tentang geometri dimensi dan toleransi. Itu yang perlu dipelajari, yang perlu dipahami oleh peserta didik kita agar lebih dalam lagi dalam kemampuan di bidang tersebut. Kemudian ada juga di poin nanti endingnya ketika PT RPA sebagai advisornya dan kita selaku SMK Dinamika ini akan dijadikan subkonnya ya sebagai subkonnya. Kemudian akan kita diminta untuk membuat semi finish dice komponen. Kemudian juga akan diminta untuk dapat mengerjakan final desk yang nantinya bahan ataupun insya Allah bahan ataupun gambar kerja akan dikirimkan dari PT RPA-nya. Kemudian hasil dari pembuatan yang tadi akan dipakai ya sebagai dice and jig, akan dijadikan komponen dalam proses pemesinan atau manufaktur yang ada di perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi ada kesamaan antara PT RPA dan juga PT MTG, yaitu pastinya tentang pengukuran, tentang bagaimana siswa itu dapat membaca alat ukur, ya, terus memahami tentang pembacaan gambar dan juga pemahaman dasar mengenai 5S dan 5R yang ada di dunia bengkel atau pekerjaan. Itu harus diperhatikan, dan dari PT RPA pun meminta
bahwa setiap alat ukur yang digunakan itu memenuhi kalibrasi, memenuhi aspek-aspek standar yang ditentukan, yaitu kalibrasi. Jadi setiap nanti kalibrasi itu akan ada yang namanya data sheet-nya atau check sheet, ya, yang mana tertuang tanggal kalibrasi, kemudian ketika itu sudah masih habis masanya, kemudian nanti akan direkalibrasi, ya. Jadi itu yang sangat amat diminta oleh PT RPA, dan juga PT MTG ini memberitahu bahwa kemungkinan reject yang dapat ditoleransi adalah 0,2% dari produksi. Jadi anggaplah misalkan 100 unit yang akan kita buat, kemudian 0,2%-nya ini adalah toleransi kemungkinan reject yang terjadi pada suatu produksi. Oleh karenanya dibutuhkanlah hasil diskusi kami, saya dengan Pak Sarip, dibutuhkanlah mesin baru. Kemudian kalaupun mesinnya baru, kita harus mencetak usernya lebih baik lagi. Itu saja dari pertemuan kemarin dengan PT RPA dan juga MTG. Mudah-mudahan teknik pemesinan di SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta lebih baik lagi ke depannya dan juga dapat mengimplementasikannya dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fauzi yang sudah menyampaikan hasil penyelarasan kurikulum dan perbaikan job sheet-nya. Selanjutnya kami persilahkan dari PT RPA, Bapak Fahri. Ya, mohon izin, Pak Fahri ya, betul ya? Ya betul Pak Faisal. Ya, Pak Fahri silakan Pak, jika akan ada yang disampaikan mengenai hasil penyelarasan kurikulum tersebut, apakah memang sudah tepat atau masih ada yang perlu kami perbaiki. Mohon arahan dan perbaikannya. Silakan Pak Fahri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi kemarin kita dengan Pak Fauzi sudah berdiskusi mengenai rencana kita. Saya juga sudah menyampaikan poin-poin yang disesuaikan ya Pak ya. Terus ada satu hal yang menarik di sini terkait dengan mentalitas ya Pak ya. Artinya gini, kalau di pendidikan kan mungkin ini ya tidak dibutuhkan ya, artinya mungkin belum ya untuk mencoba merubah suasana itu seperti di manufaktur gitu ya. Tapi kalau menurut saya itu sebaiknya dari awal itu sudah dicoba untuk menciptakan bentuk seperti manufaktur, karena toh nantinya para lulusan ini kan akan bekerja di pabrik ya, di manufacturing ya. Maksud saya begini, kemarin saya di area laboratorium welding ya Pak ya, itu saya melihat, mohon maaf, meja tidak bersih, ya artinya banyak spatter yang masih nempel di situ. Saya kemarin mengusulkan bagaimana kalau dibuat pola seperti di pabrik gitu, bahwa pada saat setelah selesai proses produksi atau pelatihan mengenai welding, sekian menit itu adalah proses bersih-bersih gitu, seperti halnya yang ada di pabrik gitu, sehingga mereka para siswa ini sudah merasa bahwa dirinya itu ada di pabrik gitu. Menciptakan hal seperti itu, dikondisikan dari awal bahwa proses bersih-bersih itu adalah proses bagian dari manufacturing juga gitu, dan itu mestinya supaya mereka merasa menjadi wajib, masuk sebagai poin penilaian juga gitu.
terhadap hasil kerja dia. Gitu. Kira-kira itu mungkin dari saya. Yang kedua ya sama seperti hal yang tadi 5R-nya, tapi kalau yang ini mengenai safety gitu. Jadi memang harus ditekankan dari awal itu, artinya dari saat mereka praktek itu sudah berpikir bahwa safety nomor 1 gitu Pak. Artinya tanpa safety nggak boleh proses praktek welding misalnya itu berjalan gitu. Artinya di ruangan laboratorium welding tadi itu sudah jelas bahwa poin-poinnya apa saja untuk safety itu sebelum mereka mengerjakan pelatihan welding. Selama itu tidak ada, ya mending nggak usah ada proses pelatihan welding buat anak tersebut gitu. Jadi misalnya Google harus ada, kemudian mungkin pakai apron, ya memang harus disediakan seperti itu sehingga pada saat mereka nanti bekerja di pabrik itu sudah familiar apa itu apron, apa itu Google gitu. Memang di buku apa itu yang disampaikan kemarin ke saya sudah ada sih pengenalan mengenai alat-alat safety. Tapi lebih bagus lagi kalau itu juga dipraktekkan secara langsung gitu Pak. Sehingga menanamkan mental dari siswa itu menjadi seorang yang nanti akan siap bekerja di manufacturing gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Fahri atas saran dan masukannya. Pak Fauzi sudah dicatat ya Pak untuk dirangkum dalam laporan penyelarasan. Terima kasih Pak Fahri Ismawan atas masukan dan perbaikan untuk kami. Selanjutnya kita melanjutkan ke jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif kepada Bapak Slamet Iksan. Sudah siap Bapak? Ya, Pak saya. Baik, kemudian untuk induka pasangannya dari PT Astra Autopart Tbk sudah hadir bersama kita Bapak Ismawan. Siap Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ismawan. Baik Pak Slamet Iksan, silahkan disampaikan hasil validasi dan penyelarasan kurikulumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sal atas waktunya. Mohon izin Pak Mulyana untuk menyampaikan hasil diskusi kemarin yang sudah kita laksanakan pada hari Sabtu kemarin terkait dengan validasi dan sinkronisasi KIKD dan kurikulum Merdeka Belajar. Sebelum ke KIKD, saya jelaskan sedikit terkait dengan proses yang ada di Soft and Drive. Mana proses produksi yang ada di Soft and Drive itu ada 3 penempatan, yaitu penerimaan, yang kedua adalah penawaran, yang ketiga adalah pekerjaan, yang keempat adalah pembayaran, di mana 4 proses ini harus dikuasai oleh teknisi. Yang kedua terkait dengan 3 kompetensi operasional yang juga harus dikuasai oleh teknisi adalah dalam bisnis domain, people domain, dan technical domain. Nah, yang ketiga terkait 7 proses keterampilan siswa sesuai dengan kebutuhan industri yang kita akan usahakan anak-anak untuk menguasai keterampilan ini. Yang pertama adalah terkait dengan proses komunikasi dan proses negosiasi. Yang ketiga adalah proses penguasaan Microsoft Excel, proses penguasaan produk, proses kerja, proses 5R, dan pembentukan mental yang kuat dalam bekerja. Nah, kebutuhan dasar yang harus dimiliki siswa setelah lulus diharapkan yang pertama adalah dia mampu percaya diri, kemudian komunikasi yang baik, memahami dasar otomotif, mampu negosiasi, kemudian mengetahui tentang produk, ya, mampu melakukan bongkar pasang sesuai dengan urutan atau SOP. Yang terakhir adalah sistem komputerisasi.
Adapun pekerjaan yang ada di soft and drive itu adalah di bagian teknisi, di mana teknisi ini harus memiliki 4 kompetensi dasar, yaitu dalam proses penerimaan, proses penawaran, pekerjaan, dan pembayaran. Nah, ini KIKD Kurikulum Merdeka yang sudah dicocokkan dengan bidang pekerjaan yang ada. Pertama adalah proses bisnis. Ini masuk pada penawaran dan pembayaran. Kemudian ada perkembangan teknologi, atau pekerjaan ada di pekerjaan teknikal. Nah, yang kedua adalah terkait dengan sinkronisasi KIKD, bahwa yang ada di soft and drive ini hanya melayani maintenance berkala, di mana untuk bagian tertentu memang tidak ada di soft and drive. Misalkan untuk bagian turun mesin, kemudian di bagian sistem pemindah tenaga, maka di sini untuk bagian mekanisme box cylinder kami tidak checklistkan karena tidak relevan dengan kebutuhan yang ada di soft and drive. Kemudian bagian di sistem pemindah tenaga, yaitu di bagian sistem kopling, sistem transmisi, baik manual ataupun otomatis, kemudian kerusakan poros propeller, diferensial, dan poros roda, itu kami tidak checklist karena tidak relevan dengan kebutuhan yang ada di soft and drive. Ini terkait dengan sinkronisasi KI dan KD yang ada di kita, yang kemarin sudah. Mohon maaf Pak Ihsan. Tidak terlihat Pak. Terlihat ya? Bentar. Sudah terlihat jelas, Pak? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Sudah. Yang pertama adalah bagian yang tidak perlu kita sampaikan di lembar job sheet, tapi untuk teoritisnya tetap kita berikan. Yang Minta pertama, tolong di zoom, Pak, supaya lebih terlihat. Lagi, Pak. Ya. Oke. Ya, cukup, Pak. Yang pertama adalah di bagian blok silinder dan kelengkapannya, maka karena di soft and drive itu hanya menangani maintenance berkala, perawatan berkala, maka untuk bagian di mekanisme blok silinder, kemudian di bagian sistem pemindah tenaga, mulai dari unit kopling, unit transmisi, kemudian poros propeller, diferensial, poros roda, itu kami tidak berikan. Dalam hal ini kita tidak mengurangi ya, tapi tetap kita berikan, namun tidak sebagai aspek utama. Makanya di bagian ini tidak kami checklist karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di soft and drive. Ini KI dan KD yang beberapa KD yang kita tidak berikan. Adapun untuk job sheet-nya, kemarin juga sudah kita bahas dengan teman-teman, ya, masukan dari Pak Irmansyah, bahwa untuk job sheet ini yang pertama adalah ditekankan di bagian alat ukur, kemudian pengenalan alat atau penggunaan alat. Contoh untuk kelas 10. Kelas 10 akan tayangkan terkait dengan job sheet yang ada di kelas 10. Ini kita tekankan dengan beberapa toolset. Kemudian kita tekankan untuk di bagian pengukuran, terutama
Ini alat kerja. Sebentar. Nah, ini jadi kemarin sangat sekali ditekankan adalah terkait penggunaan daripada jangka sorong. Nah, ini yang harus dimatangkan nantinya kepada anak-anak bahwasanya alat ukur mekanik itu harus benar-benar dikuasai oleh setiap anak, terutama untuk jangka sorong, kemudian mikrometer, dial indikator, ya. Selanjutnya untuk kelas 11 terkait dengan teknikalnya. Ini teknikal. Karena di soft and drive itu adalah terkait dengan perawatan berkala, maka kita utamakan yang pertama adalah untuk di bagian tromolnya, bagian sistem rem, ini akan kita perkuat lagi. Kemudian untuk tune up baik konvensional ataupun yang injeksi. Ini salah satu contoh job sheet kita terkait dengan sistem rem. Ya, jadi untuk sistem rem tromolnya terkait dengan pemeriksaan, pembongkaran dan pemasangan tentunya ini sesuai dengan prosedur yang ada di manual book. Kemudian di kelas 12-nya, khususnya untuk kelas 12, job sheet-nya sesuai dengan apa yang akan diusahakan, yaitu berupa klaster. Kita ambil sistem injeksi dengan sistem rem. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Faisal terkait dengan job sheet. Intinya untuk kelas 11 kita tekankan untuk sistem rem, kemudian servis engine yang konvensional ataupun yang sistem injeksi. Dalam hal ini adalah pekerjaan 20.000 km. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan atas penyampaiannya untuk validasi dan penjelasan kurikulum. Bisa di stop share, Pak. Selanjutnya kami mohon kepada Pak Ismawan dari PT Astra Autopat untuk kiranya dapat memberikan masukan, arahan atau perbaikan untuk validasi kurikulum yang sudah disusun oleh Kepala Program Keahlian TKR. Pak Ismawan, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Faisal. Izin buat teman-teman semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan hari ini untuk sharing berbagi pengalaman ilmu untuk teman-teman di SMK Dinamika Pembangunan. Untuk yang sudah disampaikan Pak Iksan sudah hampir sesuai ya Pak ya, karena memang kurikulum yang ada di sekolah memang sudah tercukupi atau mencukupi kebutuhan dari tempat kami gitu, karena memang kan sudah didesain sedemikian rupa oleh teman-teman dari dinas dan para guru untuk kebutuhan di industri tentunya. Hanya saja mungkin ditekankan untuk outputnya, hasilnya adalah siswa memang dipastikan mengerti untuk hal-hal yang memang dipelajari di sekolah ya. Jadi harus ada checklist bahwa mereka sudah memahami apa saja yang memang sudah diberikan kepada mereka. Karena balik lagi percuma kita develop bagian-bagian yang dibutuhkan oleh kami kalau memang tidak ada final check. Jadi
quality control. Nah, quality controlnya diperlukan ya, setelah kita ajarkan, tolong direview ya sebagai apa seberapa jauh mereka dapat menyerap atau memahami ya yang mana dibutuhkan ketika kita ambil nanti mereka ke tempat industri memang sesuai dengan harapan kita bersama gitu. Jangan sampai nanti mubazir apa yang sudah kita berikan atau dilatih di sekolah mereka kurang memahami karena memang proses belajar mereka kurang fokus atau tidak minat belajar dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Terus poin kedua, mungkin tambahan karena memang waktunya sedikit, nanti kalau memang ada waktu ya kita kolaborasi lagi untuk perbaikan sinkronisasi atau penyelarasan kurikulum ini. Yaitu yang belum ada dari Pak Iksan tadi adalah di segmen bisnis domain kami gitu ya, yaitu bagaimana mengelola suatu bengkel ya, mengelola bagaimana memahami tentang inventory manajemennya ya dan lain sebagainya yang mungkin yang tadi baru di-share itu kan baru kelompok dari teknikalnya saja ya mungkin Pak Iksan ya. Nah, mungkin yang kemarin kan kita sempat kolaborasi dengan tim KWU. Mungkin nanti akan ada tambahan dari tim KWU untuk menambahkan daftar pembelajaran mereka agar kompetensi yang memang diharapkan sesuai dengan permintaan dari industri, yaitu dalam hal ini saat ini kami yang diberi kesempatan untuk bekerja sama, itulah yang dibutuhkan ya. Mungkin seperti itu tambahan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismawan, masukan yang luar biasa. Sudah dicatat ya Pak Iksan ya, dan Sudah Pak. Ibu Kanti selaku koordinator kewirausahaan nanti akan membantu Pak Iksan menyempurnakan dari penyelarasan kurikulum. Kemudian apakah dari PT Morita sudah bergabung Pak Rahmat? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Oh baik, izin instruktur dari PT Morita tadi teknik permesinannya sudah menyampaikan di awal mengenai penyelarasan kurikulum dan validasinya. Mungkin kami mohonkan masukan dan arahan mungkin untuk menyempurnakan penyelarasan kurikulum dan job sheet yang tadi disampaikan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Gerindo dengan Purwandono Pak dan juga Pak Beri. Izin Bapak, ini dari PT Kabelindo atau dari Morita Pak? Morita Cokro Pak. Oh iya siap. Silakan Pak, dilanjutkan Pak. Baik, terima kasih. Untuk secara umum ya Pak ya, untuk kurikulum yang sudah dibuat dari SMK Dinamika Pembangunan, ya, sebenarnya sudah sesuai di MTG ini. Produksinya emang di manufaktur mesin ya, jadi kita membuat suplai otomatis ya Pak ya. Jadi secara umum bisa memang kebutuhan di industri itu lebih pada
pembacaan gambar ya Pak ya. Jadi pembacaan gambar kerja, nah, di situ perlu ditekankan lagi untuk siswa. Jadi siswa sudah 80% menguasai untuk masalah gambar kerja. Dan juga ini kaitannya dengan pembacaan alat tutur juga. Jadi job sheet prakteknya ini kan kayaknya yang ditekankan hanya pembacaan skema. Ini sudah tidak banyak dipakai ya. Mungkin bisa ditambahkan dengan otomatis juga diajarkan juga Pak. Jadi bukan hanya sampelnya aja, tapi benar-benar diajarkan kepada siswa. Dan juga kalau sudah ada gambar kerja dan juga pengukuran mungkin untuk cara perhitungan matematika dasar untuk toleransi Pak. Selama ini kami selalu agak kesulitan ya Pak ya untuk anak-anak yang baru masuk ke dunia produksi ini, perhitungan matematika dasar saja mereka tidak paham, sehingga pada saat melakukan proses produksi mereka tidak paham mana barang yang termasuk oke, mana yang NG itu mereka tidak paham. Ini yang berkaitan dengan di NTC dan juga mungkin secara umum karena manufaktur. Izin Bapak, suaranya menghilang. Halo? Baik Pak, sudah terdengar kembali. Silakan Pak, dilanjutkan. Oke, baik. Ya. Baik Pak, kita lanjut lagi Pak. Silakan Bapak, silakan. Ya, jadi untuk job sheet yang sudah dibuat, ya ini sudah cukup baik Pak. Hanya perlu kita tekankan aja, kita tingkatkan lagi, ya, yang tadi kami sampaikan untuk masalah gambar teknik ya Pak ya. Itu lebih diperdalam lagi. Yang kedua masalah penggunaan alat ukur, ya ini juga perlu diperdalam karena di job sheet ini sendiri iniannya hanya kecil ya Pak ya. Dan juga untuk drawing-drawing yang ada di job sheet mungkin sekalian diberikan toleransinya sehingga anak-anak bisa memahami. Jadi apa tujuannya diberikan toleransi sehingga bisa sekalian menghitungnya Pak. Nah, ini jadi bisa total iniannya. Mungkin itu Pak tambahan dari kami. Mungkin ada lagi dari Pak Geri. Silakan Pak Geri. Cukup Pak Geri. Baik. Terima kasih Pak Purwandono dan Pak Giri dari PT Morita Cokro Gerindo sudah dicatat untuk menyempurnakan penyelarasan kurikulum dan job sheet ya Pak Fauzi. Baik Pak, sudah ada beberapa poin yang saya catatkan sini Pak. Baik, terima kasih Pak Purwandono, Pak Giri, Pak Fauzi.
Selanjutnya kita beranjak ke jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Pak Muklis sudah siap? Siap, Pak. Dari PT Kabelindo Murni, apakah sudah bergabung? Sudah hadir, Pak. Siap. Silakan Pak Muklis. Baik, makasih Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati semua Bapak Ibu undangan kegiatan evaluasi perancangan pembelajaran berbasis project skill berproject real di siang hari ini. Mohon izin kami dari jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik melaporkan hasil penyelarasan kurikulum yang dilakukan di hari Sabtu kemarin. Kebetulan yang hadir dari PT Kabelindo Murni Tbk, Bapak Jevanya Wijaya. Perlu kami sampaikan untuk PT Kabelindo ini bergerak di bidang pembuatan kabel. Mohon izin share Silakan Pak Muklis langsung. sudah terlihat Bapak? Sudah Pak Muklis, sudah terlihat. Ya, baik. Teknik instalasi tenaga listrik bekerja sama dengan kemarin penyelesaian dengan PT Kabelindo Murni Tbk. Di sini ada beberapa bidang pekerjaan yang kebetulan ada di PT Kabelindo. Yang pertama itu ada HRD, kemudian bagian marketing, kemudian yang ketiga ada desain produk, kemudian keempat di situ ada production planning control atau PPC. Kemudian ada di bagian produksi, yaitu ada beberapa line atau bagian. Di situ ada low voltage, medium voltage, kemudian building wire, kemudian ada konvektor, kemudian special kabel, itu di bagian produksi. Kemudian juga ada proses quality assurance atau PQA, kemudian bagian maintenance dan bagian keuangan dan akuntansi. Kemudian di teknik instalasi tenaga listrik, konsentrasi mata pelajarannya itu ada 5 ya, di luar kompetensi dasar seperti pengukuran, pengenalan alat ukur itu ada di kompetensi dasar. Sedangkan konsentrasi mata pelajarannya adalah instalasi penerangan listrik, instalasi tenaga listrik, instalasi motor listrik, perbaikan peralatan listrik, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian hasil yang kemarin kami bahas, yaitu terkait mata pelajaran di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yang penempatan di bidang mana ditempatkan posisinya. Ya. Yang pertama di situ adalah di proses bisnis penyeluruh di bidang industri dan ketenaga listrikan, ini ada di kelas 10. Ya, itu kemarin kita bahas di situ adanya di bagian marketing atau dan di PPC. Ya, di sini membahas tentang penggunaan di bidang tenaga listrik melakukan perencanaan. Salah satu perencanaan itu ada di bagian marketing dan di bagian PPC. Kemudian untuk yang kedua yaitu pengembangan teknologi, ya, pengembangan teknologi dan isu-isu global, yaitu adanya di bagian desain produk.
Nah, ini yang di kelas 10. Kemudian pengelompokan untuk profesi kewirausahaan job ini ada di bagian marketing dan PPC. Ya, ini salah satu perencanaan. Kemudian masuk ke teknik dasar proses kerja di bidang ketenaga listrikan. Ini adanya di bagian QQA dan maintenance. Ya. Kemudian teknik berikutnya masuk ke K3LH. Nah, ini diterapkan di semua bagian. Nah, kemudian lanjut ke teori dasar. Teori dasar itu dasar listrik ini masuk di bagian desain produk, PPC, kemudian production, kemudian PQA, kemudian maintenance. Ya. Kemudian di alat tangan, penggunaan alat tangan dan alat kerja itu masuk di bagian produksi, PQA, dan maintenance. Nah, kemudian alat ukur dan alat uji itu sama, itu ada di posisi itu. Kemudian di perangkat lunak gambar teknik listrik itu adanya di desain produk dan di bagian maintenance. Ini untuk kompetensi dasarnya ya, di kelas 10. Kemudian di kelas 11 dan kelas 12 kita ada 5 mata pelajaran, tadi instalasi penerangan, instalasi tenaga, instalasi motor listrik, perbaikan peralatan listrik, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Karena posisi produknya adalah pembuatan kabel, ini lebih banyak untuk mata pelajaran instalasi penerangan ini adanya hanya di bagian maintenance saja. Di bagian maintenance saja, karena hanya prosesnya pemeliharaan saja. Ya. Kemudian sama dengan instalasi tenaga listrik juga seperti itu. Ya. Nah, yang ada di sana lebih banyak di produksi dan maintenance itu ada di mata pelajaran instalasi motor listrik. Ya, instalasi motor listrik, di mana produk yang dihasilkan di sana adalah pembuatan kabel. Jadi dari tembaga dibuat dilapisi oleh lapisan ya dengan ukuran tertentu sesuai dengan permintaan. Nah, ini yang kami cocokkan dengan pihak yang ada di PT Kabelindo. Ya. Instalasi penerangan memang dipelajari di kelas 10 dan kelas 11. Nah, kemudian terkait penggunaan PLC. PLC di sini mata pelajaran motor listrik juga. Ya. Ini juga yang masuk ke bagian produksi itu hanya terkait dengan PLC. Ya, terkait dengan PLC. Selebihnya masuk di bagian maintenance. Ya. Nah, sebagai gambaran saja, kemudian di sini untuk perbaikan peralatan listrik juga sama, adanya di bagian maintenance semua untuk proses kerjanya. Nah, untuk kewirausahaan, ya kewirausahaan ini kami bagikan, posisikan sesuai dengan kompetensi dasarnya. Ya, di situ tentang terkait masalah kewirausahaan adanya di bagian marketing dan desain. Nah, kemudian penentuan peluang usaha adanya di bagian marketing, presentasi hak atas kekayaan juga adanya di bagian marketing. Kemudian prototype ini adanya di desain. Ya, ini khusus untuk pelajaran PKK. Kemudian untuk alur, ya alur proses semuanya memiliki alur proses di bagian desain, di bagian PPC, di bagian production, di bagian PQR, dan maintenance juga dilakukan proses alur kerja. Ya, kemudian membuat lembar kerja adanya di desain produk.
Kemudian juga untuk menghitung biaya production untuk prototype itu adanya di bagian maintenance, di bagian marketing dan desain, serta bagian keuangan. Ya. Selanjutnya pembuatan prototype ini terkait masalah pelajaran PKK, ya, produk kreatif dan kewirausahaan, ya, sampai ke proses perencanaan. Nah, terkait tidak saya uraikan semuanya. Yang jelas di sini hasil penyelesaian kurikulum ini, terutama yang ada di dinamika pembangunan satu Jakarta dengan di PT Kabelindo. Nah, ada beberapa memang yang cocok di teknik instalasi tenaga listrik, yaitu lebih banyak di maintenance dan di production. Ya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, Pak Faisal. Ya, mudah-mudahan sama dengan yang lainnya, ya, kita membahas terkait masalah 5R, ya, terutama untuk perbaikan karakter, karena memang kita selalu berusaha untuk memperbaiki karakter siswa kita, ya, terutama baik yang itu di saat PKL maupun nantinya akan terjun ke dunia industri. Ya, ya, mudah-mudahan penyelarasan ini sebagai pintu, ya, utama untuk kita menuju yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muklis atas penyampaian validasi dan penyelarasan kurikulumnya. Selanjutnya dari PT Kabelindo Murni Tbk, apakah akan ada memberikan masukan atau sudah sesuai dengan pembicaraan di hari Sabtu? Silakan. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya mewakili Bapak Kevanya. Kebetulan beliau lagi berhalangan hadir karena ada meeting dadakan. Saya minta maaf, Pak. Yang ingin kami sampaikan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Bapak Muklis tadi sudah sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Jeva kepada kami, dan pada prinsipnya kami sangat mendukung kurikulum yang baru ini karena di sini kami lihat bahwa sekolah dituntut untuk bisa mengetahui apa sih kebutuhan industri saat ini, dan itu sangat berpengaruh karena pengalaman kami bahwa anak-anak PKL di tempat kami itu memang butuh pengarahan yang lebih detail, Pak. Jadi ketika mereka PKL, mereka sudah tahu nih apa yang harus dipelajari ketika mereka ke tempat yang baru, seperti ketika mereka sudah bergabung di Kabelindo untuk PKL atau mencari ilmu, mereka sudah tahu apa yang harus mereka cari untuk pengalaman ke depannya. Seperti itu aja dari kami, Pak. Baik, terima kasih Ibu Nancy yang mewakili dari PT Kabelindo Murni Tbk. Sudah dicatat Pak Muklis ya Pak? Ya Pak, untuk masuk aja. Terima kasih, semoga kedepannya kami lebih siap lagi melengkapi skill set dari para siswa kami. Selanjutnya, teknik komputer dan jaringan. Pak Nanda Setiawan sudah siap? Siap, Insya Allah. Baik, dari PT Integrasi Data Nusantara sudah Siap, hadir? Pak. Oke, siap. Silakan Pak Nanda untuk menyampaikan hasil validasi dan penyelesaian kurikulum TKJ. Ya, terima kasih Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu yang mewakili dunia usaha dan dunia industri, dan juga Bapak Ibu guru yang hadir.
Ya, alhamdulillah. Ini siap. Oh ya, siap. Assalamualaikum. Saya ulangi ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan juga Bapak Ibu yang mewakili dunia usaha dan dunia industri, dan juga Bapak Ibu guru yang hadir dalam undangan rapat ini. Alhamdulillah bertemu lagi dalam rangka penyelarasan dan validasi kurikulum. Izinkan kami dari Teknik Komputer dan Jaringan men-share atau membagikan validasi yang telah disepakati oleh PT IJN kemarin oleh Bapak Ongki dan Bapak Rafi. Ya, siap. Oke, saya share dulu ya Pak ya. Oke, hasil kesepakatan kemarin untuk TKJ untuk sinkronisasi kurikulum di bidang pekerjaan dunia usaha dan dunia industri. Untuk TKJ ini yang pertama ada elemen 1 untuk kelas 10-nya sendiri. Di sini ada proses bisnis dan di bidang teknik jaringan itu masuknya ke NOC kemarin sudah kita sepakati, dan juga bisa minta tolong di Zoom Pak Nanda. Di Zoom Pak, siap. Ya, silakan Pak Nanda. Nah, dari sepakati kemarin untuk proses bisnis di bidang teknik jaringan itu kita masuk ke NOC dan juga network engineering. Network engineer. Yang kedua ada perkembangan teknologi di bidang teknik, itu kita masuknya ke information security analyst dan juga cloud engineer. Ya Pak, siapa? Profesi dan kewirausahaan atau job profile dan job profile ini, sorry ini agak turun. Job profile dan technopreneur di bidang teknik komputer dan jaringan itu ada masukkan di information security analyst, IT support, dan juga sysadmin. Yang keempat untuk K3LH ini, keselamatan kesehatan kerja, itu masuk di semua bidang pekerjaan. Ada IT service desk, NOC, wireless engineer, information security, dan lain-lain. Untuk yang kelima, dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi itu masuk ke semua bidang juga, hasil kesepakatan kemarin. Dan yang keenam, media dan jaringan telekomunikasi itu masuk hanya di wireless engineer. Lalu yang nomor 7 itu penggunaan alat ukur jaringan. Di sini kita masuknya ke wireless engineer dan juga ke sysadmin. Ini untuk kelas 10-nya. Sedikit menguraikan, izin Bapak Ibu, di sini untuk membuat desain jaringan berbasis luas. Berarti kita main wireless nih. Ini kita masuknya ke wireless engineer, hanya ke wireless engineer saja. Yang kedua, mengkonfigurasi jaringan nirkabel juga begitu, ke network engineer juga. Mungkin nanti akan tambahkan oleh Pak Oki jika ada sedikit tambahan. Yang ketiga, memperbaiki jaringan nirkabel, itu ada di wireless engineer. Yang keempat, mengkaji jaringan fiber optik, itu ada di IT support. Dan juga untuk poin 5, 6, 7, sampai dengan 9, itu memilih fiber optik, menggunakan alat kerja fiber optik, melakukan sambungan fiber optik atau menggunakan splitter, mengkonfigurasikan perangkat pasif kerja fiber, dan melakukan perbaikan jaringan fiber optik, itu masuk ke semua ke IT support. Oke, itu lanjut lagi untuk materi yang satunya lagi untuk AI, administrasi infrastruktur jaringan. Untuk di sini mengkonfigurasi VLAN atau virtualan, itu kita masuk ke network engineer. Untuk beberapa poin di sini tetap sama, hanya saja untuk yang poin 2, melakukan perbaikan konfigurasi VLAN hanya ada di IT service desk. Mungkin nanti jika ada tambahan atau kesalahan atau kekurangan, bisa mohon Pak Oki arahannya dan Pak Raffi untuk diperbaiki lagi kembali. Lanjut lagi, semua di sini masuk ke administrasi sistem jaringan atau ASC. Menginstalasi sistem operasi jaringan, ini kita masuk ke NOC atau Network Operating Center, dan di sini juga ada IT support. Untuk mengkonfigurasi remote server, itu kita ada NOC karena lebih ke memonitoring jaringan. Oke, untuk poin 3 sampai dengan poin 9, mengkonfigurasi email server, database server, DNS, web file, FTP, DHCP server, itu masuknya ke network engineer. Untuk mengkonfigurasi control panel shooting, itu masuknya ada di NOC.
Dan juga di sini masuknya selain NOC juga ada di network engineer ya, Pak. Untuk VPN server di sini kita masukkan network engineer. Mengkonfigurasi sistem kontrol dan monitoring itu ada di NOC karena monitoring. Mengkonfigurasi sistem keamanan jaringan itu ada di network engineer. Melakukan perbaikan sistem administrasi ada di network engineer dan juga di sysadmin. Nah, ini untuk TLJ-nya, layanan jaringannya. Itu menyajikan karakteristik ragam aplikasi komunikasi data, itu ada di network engineer. Untuk yang TLJ ini karena lebih ke layanan jaringan, mungkin ini semuanya ada di network engineer. Ada beban bandwidth, ada server software, komunikasi VoIP, dan lain-lain, PBX, itu juga masuk ke network engineer. Mungkin nanti kalau jika ada tambahan, mohon bantuannya Pak Oki dan Pak Raffi untuk merevisi kembali. Dan juga di sini ada produk kreatif dan kewirausahaan, membuat indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Ini semuanya. Dan ada 10 di sini, tidak bisa diuraikan satu. Salah satunya adalah memang kalau ini masuknya ke jasa ya Pak ya, masuknya ke jasa kalau kita di TKJ bukan produk gitu. Selanjutnya untuk validasi di sini juga sama seperti tadi. Dan di sini izin share lagi Pak untuk materi job sheet-nya. Kemarin sudah ada 2 materi yang akan dibahas. Yang pertama itu routing statis dan dinamis. Di sini saya coba routing dinamis terlebih dahulu karena permintaan kemarin adalah adanya soal studi kasus dan pastikan siswa mengerti alasan itu kenapa sih harus dibuat routing, dan ketika belajar routing IPPTP itu harus 30, tidak harus menggunakan flash 24. Dan cobalah kalau di contoh itu 2 router, cobalah 3, 4 atau 5 router dan bagaimana hasilnya. Yang keempat itu goalnya adalah anak-anak mengerti routing digunakan kapan, konsepnya, dan jikalau ada troubleshooting bagaimana penanganannya. Dan jikalau ada penambahan router itu bagaimana apa yang harus dilakukan. Oke, sedikit akan saya jelaskan di sini. Pertama dari job sheet saya sendiri kita ada tujuan. Yang pertama adalah tujuannya siswa dapat mengetahui bagaimana cara mengkonfigurasi routing dinamis, itu yang penting. Dan yang kedua adalah siswa dapat mengkonfigurasi routing dinamis menggunakan protokol OSPF atau Open Shortest Path Search. Terus yang B, A dan B digunakan nih. Untuk yang di sini adalah kita pakai softwarenya, itu ada Ubuntu OS-nya dan juga Windows untuk versi 7, 8, dan 10. Untuk aplikasi sendiri kita pakai Cisco Packet Tracer. Keselamatan kerjanya, kita karena memang di TKJ, tidak di lapangan, ya. Yang pertama adalah gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya, alatnya yang akan digunakan. Yang kedua, bekerjalah sesuai dengan cara kerja atau petunjuk atau job sheet atau work instruction yang telah ditentukan. Skenario-nya, kemarin memang di job sheet saya sebelum direvisi memang tidak ada skenario-nya. Jadi mungkin siswa akan sedikit bingung, kenapa sih harus menggunakan routing, kenapa sih harus routing, dan routing ada beberapa jenis. Nah, alhamdulillah sudah saya tambahkan dan dibantu oleh teman-teman TKJ. Sebuah kantor startup mengembangkan bisnisnya hingga meluas tidak hanya di area Jabodetabek, namun sudah ekspansi hingga ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pimpinan perusahaan menginginkan agar kantor cabang di Jakarta, Bandung, dan Semarang terkoneksi dan dapat berfungsi untuk membagikan sumber dayanya. Singkat cerita, dalam waktu dekat kantor juga akan melakukan ekspansi ke wilayah kota Surabaya. Oleh karena itu diminta agar jaringan kantor dibuat dinamis agar terus dapat dikembangkan saat kantor melakukan ekspansi usaha. Ini kita langkah kerjanya kita masukkan dulu topologinya agar siswa mengerti apa yang diminta oleh kita dari sang guru. Yang kedua, lakukan konfigurasi pada masing-masing. Jadi setiap langkah tersebut di atas, topologi tersebut di atas, kita masukkan ke dalam tabel routing agar siswa tidak kebingungan. Nah, setelah dalam menyampaikan materi ini, guru juga wajib menjelaskan dalam router 1/30 versi kenapa harus pakai /30 juga, dan kenapa harus pakai serial port itu juga harus dijelaskan. Jadi dalam pengerjaannya, guru juga harus membimbing siswanya seperti itu. Jadi siswa tidak hanya menyalin apa yang ada di tabel routing, tapi guru juga bisa menjelaskan kenapa harus pakai /30, kenapa harus pakai /24, itu kenapa.
Yang ketiga, ini ada cara konfigurasi pada modul router. Router yang digunakan di sini adalah di sini ada PT router. Nah, di sini kita ganti modulnya apabila diperlukan. Yang keempat, mengkonfigurasi hostname, IP address dan DHCP router 1. Klik pada router 1 dari adalah langkah-langkahnya. Sambil siswa mengerjakan langkah-langkah tersebut, kita juga sambil tadi memberikan penjelasan kenapa sih harus di sini, dan ini kebetulan kita pakai CLI atau Command Line Interface. Jadi kita lebih ke menggunakan basis tulisan ketikan, bukan di GUI atau Graphic User Interface. Di sini kita sambil menjelaskan kenapa sih harus ada network segini, DHCP pool itu apa di router 1, loopback itu apa, loopback 1 itu apa. Jadi kita sambil menjelaskan kepada siswa agar tujuannya adalah agar siswa tidak hanya menyalin apa yang sudah ada di buku tersebut. Di sini juga sudah ada konfigurasi OSPF-nya. Di sini juga sudah ada konfigurasi untuk router 2 di tab CLI-nya, sudah dijelaskan juga. Nanti di sini juga ada, dan ini juga sudah semua. Dan ini adalah menampilkan neckboard dari OSPF router 1. Untuk yang poin 9 adalah informasi neckboard dari OSPF router 2. Ini sudah dijelaskan juga screenshot agar nantinya siswa jika apabila siswa mendapati tidak sama seperti ini hasilnya, maka siswa dinyatakan salah dalam prosesnya, seperti itu. Yang kedua, yang ke-10 pengujian. Pengujian di sini kita melakukan command prompt, melewati command prompt di sini. Nah, pengecekan dari PC 0 ke PC 3 menggunakan perintah ping dan dilanjutkan dengan perintah tracer. Ini nanti apabila siswa pada saat testing dan hasil tidak sesuai atau tidak sama dengan apa yang ada di gambar atau di buku mereka, berarti juga mereka gagal, dan itu suatu troubleshooting dan mereka harus membenarkannya bagaimana caranya, dibimbing oleh guru prakteknya juga. Dari sekian banyak alur, di sini juga dijelaskan hasil kerjanya. Siswa diminta untuk menjelaskan hasil kerjanya, didokumentasikan hasil routing tersebut agar nantinya siswa tidak berantakan atau dia ingat. Didokumentasikan bisa dalam bentuk mereka catatan di buku tulis, di Word, disimpan dalam flash disk, ataupun kita bisa taruh di blog masing-masing seperti arahan Pak Oki kemarin. Alhamdulillah saya sendiri sudah menerapkannya dari awal. Jadi apapun yang mereka praktekkan sudah mereka upload semua ke dalam blog mereka. Setelah di blog itu kita juga bisa memberikan ilmu atau men-share ilmu kita kepada orang lain. Jadi jangan kita selalu minta ilmu sama orang, tapi kita membagikan ilmu kita ke orang lain melewati blog kita tadi. Nah, di sini juga ada pertanyaan. Jadi setelah siswa melewati proses atau langkah-langkah mengkonfigurasi, adanya pertanyaan di sini. Pertanyaannya juga dalam proses tadi di atas. Jadi apakah ping dapat dilakukan pada PC 0 atau menuju PC 3? Jika jawabannya tidak, berarti salah atau benar tergantung konfigurasi yang telah dilakukan sebelumnya. Lanjut di sini ada kesimpulannya. Kenapa harus diberikan kesimpulan? Agar nantinya siswa setelah praktek atau menjalani praktikum ini, siswa tidak kebingungan apa sih maksud dari OSPF tadi yang dijelaskan. Nah, OSPF itu network administrator dapat mengendalikan semua routing yang bergabung dan kesamaan polis dan pengaturan network dan lain-lain. Nah, di sini juga semua dijelaskan prinsip kerjanya bagaimana dan juga routing itu untuk apa. Kenapa sih harus pakai routing? Routing itu berperan agar jaringan komputer yang berbeda dapat saling terhubung. Routing pada jaringan komputer memiliki dua metode, yaitu static dan routing. Jadi di sini diharapkan setelah praktik siswa itu mengerti kenapa kita harus menggunakan routing, kenapa tidak yang lain, terus kenapa kita harus pakai routing statis atau dinamis. Jadi diharapkan kedepannya siswa tidak bingung, kita ini bagi praktek apa sih, fungsinya buat apa sih routing nih, kepake apa nggak sih di perusahaan, seperti itu. Alhamdulillah kemarin sudah ada pengarahan dari Pak Oki dan Pak Raffi, dan kita sudah benahi job sheet kita dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Raffi, Pak Oki atas masukannya kemarin ya Pak. Siap. Sehari itu, terima kasih banyak ilmunya. Oke, dari situ mungkin cukup dari saya. Mungkin ada penambahan dari Pak Oki, Pak Raffi. Baik, terima kasih Pak Nanda atas penyampaiannya. Selanjutnya dari PT Integrasi Data Nusantara kepada Bapak Oki.
Silakan Pak untuk memberikan masukan, arahan untuk menyempurnakan penyelarasan kurikulum dan job sheet yang sudah dibuat. Silakan Pak Oki. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Pak Nanda atas penyampaiannya terhadap revisi yang sudah dibuatkan ya. Alhamdulillah udah banyak yang diperbaiki ya, terutama di bagian yang di awal tadi sinkronisasi pada bagian pekerjaan ya. Terus juga tata cara job sheet pengisiannya saat ini sudah ditambahkan skenario ya, itu cukup bagus. Paling saya ada beberapa tambahan lagi, terutama yang pertama itu ada hardware ya. Kemarin ketika saya datang ke beberapa lab di sana, sudah ada alat wireless untuk point to point ya, LHG kalau nggak salah ya. Tapi LHG itu kan dia point to point ya, direksional, jadi lurus. Harapannya dipakai lagi tuh, katanya ada untuk alat wireless yang net metal kalau nggak salah atau yang omni lah ya. Jadi nanti anak-anak tahu gimana kalau misalkan ingin mendistribusikan wireless secara 360 derajat misalkan di desa tertentu atau di daerah tertentu, nah itu bisa digunakan kembali. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau misalkan memang anak-anak belajar pasang wireless secara real, kalau misalkan ada tower contohnya atau naik gedung lantai 3 atau lantai 4 ya Pak, dari sisi keselamatan kerja nanti diadakan harness misalkan untuk membuat aman ya, terus anak-anak juga belajar terkait tentang oh ini keselamatan kalau nanti kalian bekerja sebagai wireless engineer, nah kalian harus menggunakan harness misalkan ya. Itu dari sisi praktek yang point to point atau one ya. Terus kalau misalkan memang adanya sebagai opsional atau alternatif ya, misalkan ketika belajar switch, belajar VLAN, kalau bisa sesekali pakai perangkat real kalau misalkan memang ada Cisco switch-nya. Terus kalau misalkan sambil juga dipelajari misalkan Mikrotik switch, kalau ada bisa dibeli juga yang manageable ya, 1 unit, biar nanti didemokan anak-anak semua bisa connect via Webfig atau via Winbox ke sana juga, misalkan seperti itu. Itu dari sisi hardware. Terus terkait yang bidang pekerjaan tadi konfigurasi VLAN mungkin bisa dikatakan semua bagian itu ya, semua pekerjaan tadi itu masuk kalau untuk VLAN karena VLAN dipakai di semua lingkup pekerjaan ya. Paling itu beberapa tambahannya. Terus terkait job sheet ya, saya juga dikirimin sama Pak Faisal kemarin, sudah sambil ngecek job sheet di sini. Mungkin ada tambahan yaitu pertama dari sisi troubleshooting di dalam Mikrotik misalkan itu ada aplikasi yang digunakan untuk install ulang OS-nya yaitu ada namanya net install ya. Nah kalau saya lihat di job sheet-nya nggak tahu emang nggak ada atau dipelajari di materi tertentu tapi mungkin bisa ditambahin, intinya pastikan anak-anak mempunyai skill ini karena saya ada beberapa customer yang dimana routernya error, rusak, misalkan di Papua, nah dia kirim ke Jakarta untuk diperbaiki. Nah, jadi harapannya kalau anak-anak punya skill ini juga alangkah lebih baik ya. Ibaratkan anak-anak bisa install ulang komputer Windows, dia juga bisa install ulang operasi Mikrotik seperti itu. Itu job sheet yang pertama. Terus yang kedua terkait job sheet ada lagi tambahannya terkait di job sheet kelas 12 ya. Itu ada namanya monitoring yaitu menggunakan tools graphing namanya di Mikrotik ya. Nah, salah satu monitoring yang hampir semua ruang lingkup internet service provider gunakan itu ada namanya KAKTI ya. Jadi kalau misalkan adanya waktu lebih misalkan bisa tuh ditambahkan ketika belajar graphing sambil belajar KAKTI. Atau ketika lagi belajar server misalkan lagi belajar Debian itu bisa ditambahkan untuk materi KAKTI karena ini sangat bagus sekali dan penting sekali untuk lulusan TKJ seperti itu. Ya. Terus terkait tadi yang disampaikan Pak Nanda untuk yang job sheet-nya yang terbaru ya itu udah bagus ya untuk point to point-nya menggunakan IP-nya udah /30 karena memang mayoritas menggunakan /30. Terus topologinya tadi yang ditampilkan ada serial juga ya untuk Cisco Packet Tracer. Tapi untuk saat ini serial udah jarang banget digunakan ya. Jadi kalau ada Cisco Packet Tracer yang terbaru misalkan yang udah
bisa 10G ya 10 giga misalkan mungkin bisa digunakan ya karena teknologi sekarang udah mainnya 1 giga, 10 giga, 40 giga, 100 giga udah makin cepat ya karena kapasitas internet juga cepat seperti itu. Terus yang satu lagi ya bahwa hardware sudah cukup bagus, terus kurikulum serta job sheet sudah bagus juga. Paling dari sisi guru-gurunya kalau bisa karena salah satu target utamanya di SMK Dinamika Pembangunan plusnya itu adalah Mikrotek Academy, maka harapannya semua guru coba untuk dikejar untuk materi Mikrotik dan untuk sertifikasinya. Seperti yang tadi Pak Nanda katakan bahwa TKJ ini dia jasa ya, berbasis jasa itu sertifikasi sangat penting. Jadi harapannya yang sudah kita bahas juga sama Pak Faisal waktu itu di kelas, harapannya anak-anak SMK Dinamika Pembangunan marsaler semua tuh ya, yang dengan gajinya di atas rata-rata dibandingkan SMK yang lain. Dan tentunya tidak hanya sertifikasi MTCNA saja yang didapatkan anak-anak, soalnya ada beberapa anak-anak yang punya sertifikasi Mikrotik misalkan, tapi dia nggak sepenuhnya memahami tersebut ya. Jadi dia hanya ya udah menghafal saja, misalkan ya, ada contoh soal 3 tahun lalu dihafal saja. Alhasil ya dia punya sertifikat MTCNA, tapi ketika ditanya di HRD misalkan nanti ketika di interview, coba kamu setting routing. Aduh, Pak, saya lupa, Pak. Nah, khawatirnya seperti itu. Jadi pastikan adanya yang tadi dikatakan sebelumnya ya, salah satu IDUKA juga ya, yang dimana adanya checklist ya. Pastikan anak-anak menceklis materi yang dia pelajari itu apakah dia hanya tahu saja atau tahu dan paham atau tahu, paham dan bisa menjelaskan. Nah, itu kan level yang berbeda. Harapannya di level yang paling tingginya seperti itu. Jadi dia ketika nanti di interview bisa menjelaskan juga dan bisa mengimplementasikan ya. Mungkin sekian tambahan dari saya Pak Nanda dan Pak Faisal. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Oki atas masukan sarannya. Sudah dicatat Pak Nanda ya untuk Pak. menyempurnakan penyelarasan dan job sheet-nya? Ya, sudah Pak. Baik, dengan selesainya penyelarasan dan validasi dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, maka kegiatan perancangan pembelajaran berbasis project real selama 2 hari ini telah selesai rangkaian acaranya. Namun demikian, hasil dari kegiatan pada 2 hari ini akan dirangkum, dirapihkan kembali untuk ditandatangani dokumen penyelarasannya esok hari oleh pimpinan perusahaan IDUKA ataupun yang mewakili. Kami dari pihak sekolah mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada instruktur dari IDUKA Pasangan. Semoga masukan dan saran ini bisa memperbaiki kualitas dari lulusan SMK Dinamika Pembangunan dan semakin mendekati dengan harapan, skill setnya semakin mendekati harapan dari perusahaan. Dengan demikian maka usaha SMK untuk menaikkan level dari siswanya, skill dari level siswanya akan selangkah lagi lebih maju dan kedepannya akan sesuai dengan harapan industri. Terima kasih kepada para instruktur yang sudah membimbing para guru dan ketua kompetensi keahlian kami. Selanjutnya, izin kami akhiri kegiatan selama 2 hari ini. Seiring salam dari Bapak Kepala Sekolah untuk Ibu Bapak peserta dan Ibu Bapak instruktur IDUKA. Mohon dibukakan pintu maaf apabila selama kegiatan ini terdapat tutur kata kami yang kurang berkenan atau ada yang kurang dalam penyajian. Baik, mari kita tutup. Bagi yang muslim dengan bacaan hamdalah, bagi selain yang muslim bisa mengucapkan doa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa esok hari pada penandatanganan dokumen penyelarasan kurikulum SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, berkenan kiranya kita berfoto bersama. Silakan dibuka cam-nya. Baik. Karena hanya ada 1 page. Recording stopped.
1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih Bapak sekalian. Izin kami tutup Zoom meetingnya. Siap. Sampai berjumpa kembali. Ya.